konon hantu genderuwo ini juga nyaman tinggal di bawah pohon beringin. Jadi dulu di sekolah gue itu, waktu gue SMP, depan sekolah gue tuh pohon beringin. Yang nanam gue nanam 1, 2, depan gerbang utama 2, samping gerbang sekolahan 1, sama yang deket tempat nyuci piring 1, jadi 4 gue nanam tuh. Ya namanya pohon kan awalnya kecil banget, pohon beringin lama-lama gede tuh, segede alihin, segede gedung, dalam segede gedung. Fungsinya apa? Jadi di bawah pohon beringin tuh dibikin kayak tempat duduk biar anak-anak istirahat bisa nyantai. Gue nyapuin lapangan dulu, pas gue nyapuin lapangan, gue beres-beres, gue nyuci gelas, nyuci segala macem. Pas sekitar jam 7, setengah 8 gitu deh, pokoknya udah masuk tuh semua. Datang tukang gorengan, gue mau ngangkatnya berat itu ternyata, gue kira enteng. Nah kepala sekolah sama guru nanya, itu punya siapa? Oh tahu, dari pagi ada di situ. Datang tukang gorengannya, Pak gini maaf ya Pak, gini. Saya naruh, bukan saya tinggalin di sini tuh, buktinya duitnya masih ada. Iya Pak, saya jagain duitnya biar nggak hilang. Emang kenapa? Diceritain lah kenapa itu pikulan gorengan ada di depan gerbang. Pas dia pulang, kan posisi sekolah gue miring begini nih jalanannya gitu. Muter ya. Muter. Dia jalan nyampe depan gerbang. Apa sih sebelah kanan jalan tuh gardu listrik, gardu yang kotak gitu kan. Iya. Sebelah gardu tuh pohon mangga dulu. Sekarang udah jadi rumah. Pohon mangga, dan pohon mangganya juga angker. Ada cerita juga di pohon mangga, ada buah jatuh pas diambil berubah jadi tangan. Waduh, ngeri juga tuh. Jadi potongan tangan segini, ada yang cerita. Itu kayak pengen dunia gaib ya, Pak? Iya. Situ kan gorengan lewat. Pas lagi lewat pohon beringin, memang dia bilang perasaan tuh udah enak. Kan tangga sekolahan gue di pinggir, kalau perjalanan kelihatan tuh si tukang gorengan tuh udah ngerasa di tangga ada yang nangis, ada seorang cewek nangis. Tapi dia udah amat udah biasa gitu kan. Sekitar jam 2-an kali dia lewat depan gerbang, tiba-tiba pikulannya kerasa lebih berat gitu, dan gitu. Dia nengok ke belakang, Cicak. Ferguson dong. Iya. Ferguson di belakangnya, di belakang pikulannya lagi duduk dengan enaknya gitu loh. Jadi ketakutan, ditaruh lah tuh pikulannya, dilari. Tiba-tiba langsung lari gitu. Langsung lari. Jadi ditinggalin aja. Ditinggalin, dan untungnya itu duit segala macamnya masih utuh di situ gitu. Sebab dulu kalau memang malam area sekolah gue nggak ada yang berani lewat. Iya. Emang sekolah lu di mana? Adalah. Pokoknya fotonya udah gue share tuh dan itu. Oh, yang lu bulat-bulatin itu ya? Nah yang gue buletin, yang gue yang mana? Ini pohon nangka, ini pohon mangga. Yang pohon beringin besar itu ya? Itu pohonnya. Nah, lihat kan kayak emang tahu kan. Nah, sekolah gue. Itu banyak bayangan-bayangan juga tuh ya pas lu foto tuh. Jadi pas didatang diceritain gitu Pak. Jadi pas saya lagi lewat sini ada G gitu kan. Naik di gerobak saya tinggal, saya kaget, saya takut gitu. Kayak gimana ya, kayak King Kong, badannya berbulu, matanya merah. Ya saya tinggal aja udah. Benar, ngapain saya bohong, kata dia. Udah Pak nih, duitnya masih ada, sisanya juga nggak, sisa gorengan juga nggak ada yang ngambil, nggak ada yang makan. Makasih Pak ya, untung kompornya masih nyala, untung nggak meledak gitu kan. Iya. Sebagian masyarakat kita ini masih percaya dengan yang namanya hantu. Ada kuntilanak, sundel bolong, hantu pocong, genderuwo. Bicara soal hantu yang menyeramkan dan menakutkan itu, biasanya ini mereka bersinggah di tempat-tempat sepi seperti rumah kosong. Jadi rumah kosong yang tidak dihuni oleh manusia ini diyakini oleh sebagian masyarakat akan dihuni oleh hantu. Kuntilanak, hantu pocong, sundel bolong, genderuwo. Selain rumah-rumah kosong, hantu ini katanya ya singgah di pohon-pohon besar yang usianya sudah tua, sudah ratusan tahun. Pohon besar yang dipercaya menjadi tempat persinggahan hantu ini adalah pohon beringin. Jadi pohon beringin yang usianya sudah tua, rimbun, berjenggot. Berjenggot ini artinya pohon ini ranting-rantingnya sudah timbul seperti akar-akar yang menjalur ke bawah. Ini saya sebut berjenggot. Jadi pohon beringin yang berjenggot ini kerap dihuni hantu seperti kuntilanak, genderuwo. Menurut sebagian orang, yang namanya hantu kuntilanak ini berjenis kelamin perempuan.
Saya nggak tahu nih dari mana orang-orang menyebut kalau kuntilanak ini berjenis kelamin perempuan. Mungkin karena suara tertawanya ini konon mirip dengan suara perempuan mungkin ya. Sejauh ini saya sendiri belum pernah melihat alat kelamin dari kuntilanak. Sehingga saya yakin nggak yakin kalau kuntilanak itu jenis kelaminnya perempuan. Atau mungkin kalian pernah melihat ya, atau mengintip kuntilanak lagi mandi dan melihat alat kelaminnya ya, jenisnya perempuan. Tetapi memang kuntilanak ini diyakini berjenis kelamin perempuan. Hal ini terlihat dari tertawanya ya. Katanya tertawanya itu mirip tertawa seorang perempuan. Sehingga hantu ini disebut-sebut sebagai salah satu hantu perempuan yang cukup populer. Gendruwo. Gendruwo ini katanya juga nih bentuknya itu nggak krempeng, nggak kecil. Tetapi berukuran besar, hitam, berbulu, dan wajahnya menyeramkan. Dan konon hantu gendruwo ini juga nyaman tinggal di bawah pohon beringin. Tetapi jangan digandeng-cenengkan dengan politik ya. Karena beberapa waktu lalu ada yang berkomentar bahwa nyaman di bawah rindangnya pohon beringin. Sekali lagi, ini jangan digandeng-cenengkan dengan politik. Kalau hantu gendruwo ini sendiri, konon katanya jenis kelaminnya laki-laki. Meskipun saya juga tidak pernah melihat ya, seperti apa alat kelamin dari gendruwo itu. Tapi memang mitos dan kepercayaan sebagian masyarakat kita ini ada yang namanya hantu gendruwo, jenis kelaminnya laki-laki. Konon katanya malah ada yang meyakini bahwa makhluk yang namanya gendruwo ini bisa berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Bahaya nih kalau tiba-tiba menyerupai laki-laki dan mirip dengan salah seorang seisi rumah, suami. Ini istri bisa terkecoh, bisa menganggap bahwa dikira nanti malah suaminya ya. Bisa gawat nih kalau sampai Kalau kuntilanak jenis kelaminnya perempuan, gendruwo ini jenis kelaminnya laki-laki. Dan buat kalian yang pernah melihat hantu kuntilanak, hantu pocong, atau sundel bolong, atau malah gendruwo, boleh bagikan pengalaman Anda ke orang lain ya. Karena sejauh ini saya memang tidak pernah melihat hantu-hantu yang saya sebutkan tadi.